turned on? No? That's good. Hai Jaguners, bagaimana kabar? Tak bosan-bosan mendoakan kalian semua yang terbaik pastinya ya. Ini adalah part 2 film After. Bagi kalian yang belum nonton bagian awal, link ada di deskripsi, langsung diklik aja biar relevan kisahnya ner. Like I've said, a story you've heard before. Only difference is, this isn't that story. Jadi lanjutan kisahnya gini ner sayangku. Di penghujung part awal sebelumnya, setelah hubungan Tessa dan Hardin kandas akibat sebuah rekaman video dari Molly, kini Tessa balik ke kampung halamannya guna untuk memberitahu sekaligus meminta maaf sebesar-besarnya atas kelakuannya selama ini kepada sang ibu. Lalu setelah itu ner, Tessa sekalian menemui mantan pacarnya Noah untuk meminta maaf pula. Naive, I know how people can be. Hey, I'm looking for someone. Piss off. Setelah sebulan berlalu atas perpisahan Tessa dan Hardin, kini Hardin terlihat layaknya gelandangan yang tidur di sembarang tempat. Emosi tidak terkendali, tujuan hidup jadi berantakan. Bahkan Hardin mengirim pesan hingga beberapa kali, namun Tessa sama sekali tidak menanggapinya. Di tempat lain ternyata kita melihat Tessa sudah menjalani kehidupan baru, mencoba melupakan segala kisah yang sempat diukir bersama Hardin. Nah, setelah Tessa menyelesaikan semester pertamanya di kampus, kini tiba saatnya ia memasuki dunia magang pada sebuah perusahaan. Kabar baiknya, Tessa menjalani magang dengan magang bergaji. Di hari pertama Tessa magang, terlihat ia sangat bersemangat, sangat menikmati ruangan yang telah ditujukan oleh bosnya, Tuan Vance. Tessa menikmati setiap pekerjaan yang diberikan, sekaligus ia mendapat kenalan baru bernama Trevor. Mr. Vance. 9:25. Keesokan harinya Tessa mendapat ajakan dari bosnya mendatangi sebuah konferensi penerbit digital. Entah alasan apa Tuan Vance mengajak Tessa ke sana, tapi bisa jadi karena adanya alasan politik marketing yang memanfaatkan tubuh wanita perihal menarik simpati seseorang. Bukan hanya bos Tessa, tapi ternyata Trevor dan Kimberly juga berangkat ke acara tersebut. Di tempat lain ternyata kita melihat Hardin mencoba menghibur diri dari rasa sepi tanpa sosok Tessa di hidupnya dengan menambah-nambah tato hiasan di bagian lengan kirinya. Kembali ke Tessa di mana mereka berempat telah tiba di lokasi tujuan, yang ternyata konferensi tersebut akan digelar pada sebuah hotel berbintang hingga esok hari. Sebelum acara dimulai, Tuan Vance menyuruh Kimberly terlebih dahulu untuk mempercantik Tessa, di mana Kimberly ini bukan hanya sekedar rekan kerja Tuan Vance saja, tapi di antara mereka mempunyai ikatan lebih, yaitu saling mencintai. Nah, ketika acara akan segera dimulai, Tessa terlihat sangat menawan menjajaki anak tangga, membuat Trevor jadi hilang arah. Entah kenapa Trevor malah mengajak Tessa ke ruang klub malam, sementara Tuan Vance dan Kimberly sudah mendatangi acara konferensi. Di sisi lain, Trevor mengajak Tessa minum alkohol kelas sultan hingga beberapa kali shoot, yang pada akhirnya membuat Tessa jadi mabuk parah. Lagi asik-asiknya menikmati goyangan sendiri sebab efek DJ yang merangsang pikiran Tessa, tiba-tiba datang seorang pria berkulit hitam merayu Tessa dari arah belakang, di mana hal itu membuat Tessa jadi berhalusinasi jika itu adalah Hardin. Tessa makin respect, pria ini pun langsung mencium Tessa yang seketika membuatnya sadar jika itu bukan Hardin ternyata. Di tempat lain secara kebetulan Hardin juga sedang mengadakan pesta bareng teman-teman kampus termasuk Molly, di mana Molly ternyata masih sering merayu Hardin pada setiap celah kesempatan, tapi malah dibuat malu dia. Siapa sangka saat Hardin telah keluar dari pesta, ternyata Tessa nelpon karena efek alkohol, apalagi sempat berhalusinasi. Hardin pastinya terkejut karena sudah ratusan pesan ia kirim sebelumnya, tapi Tessa sama sekali tidak membalasnya. Kita sudah tak bersama jika memang sampai saat ini Tessa sudah kecewa berat dengan Hardin, bahkan sudah berusaha move on. Dalam percakapan itu, Tessa memberitahu Hardin jika dirinya sedang mabuk dan berada pada sebuah hotel. Setelah nelpon, Trevor datang menyapa Tessa. Tessa pun langsung menyuruh Trevor untuk memesan kamar saja karena sudah bosan dengan keramaian, yang pada akhirnya mereka berdua telah ngobrol pada kamar tersebut sambil berdiskusi mengenai buku fiksi yang mereka sempat baca, di mana fiksi adalah pelarian dari realita katanya. Sembari berdiskusi, Tessa tidak sengaja membuat pelanggaran besar.
Mempunyai rasa tanggung jawab, Tessa langsung menyuruh Trevor untuk membuka pakaiannya guna untuk membersihkan noda yang melekat. Di waktu bersamaan ternyata Hardin datang menyusul Tessa di hotel tersebut karena khawatir. Terjadi kesalahpahaman di mana Hardin mengira Tessa telah nanam jagung dengan Trevor, padahal tidak sama sekali. Saat ini adalah awal pertemuan mereka kembali setelah putus sekitar sebulan yang lalu karena Tessa selalu menutup diri oleh Hardin. Tapi ya mungkin karena Tessa sedang mabuk berat, soalnya yang melupakan semua hal atau masa-masa kejauhannya dengan Hardin, terlebih saat mereka putus di kala hujan itu. Bahkan Tessa di sini sampai-sampai memperlihatkan keagresifannya mendekati Hardin untuk mengajaknya nanam jagung saat ini juga karena rindu akan hal itu, katanya. Pada akhirnya jagung Hardin kembali tertancap di atas mabuknya seorang Tessa. Keesokan paginya barulah Tessa sadar jika ia tidur bersama Hardin, padahal Trevor, Tuan Vance, dan Kimberly akan segera balik ke kantor. Okay, bye. Where are my clothes? Tessa! Put some clothes on! Saat lembur, Tessa yang masih sibuk menyelesaikan tugas agak sedikit multitasking karena ia mengambil handphone lalu menatap fotonya dengan Hardin sekaligus merefleksi setiap kisah yang mereka telah ukir bersama. Memang pada kenyataannya Tessa masih mencintai Hardin, tapi kecewa yang membuat raga ini enggan bersama sementara jiwaku dan jiwanya masih tetap utuh. Padahal kalau dipikir-pikir mereka putus karena kesalahpahaman sebenarnya. Di sisi lain Trevor yang diam-diam tapi sebenarnya naksir dengan Tessa datang memberikan ucapan karena besok di libur akhir pekan Tessa kebetulan ulang tahun. Tidak tanggung-tanggung Trevor bahkan membelikan Tessa hadiah ulang tahun berupa mobil Toyota Corolla 2013 dari anggaran perusahaan yang dikelola Trevor itu. Bahagia sekali Tessa, ia pun langsung lompat memeluk, mencium Trevor lalu Trevor seketika Keesokan harinya Tessa mendatangi rumah tempat ia tinggal bareng Hardin sewaktu pacaran memakai mobil barunya. Tessa datang ke sini guna untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Sedikit flashback Tessa dipaksa ruang kisah untuk mengingat kembali sepenggal kenangan bersama Hardin saat ia pertama kali ke sini. Saat di perpus sekaligus Tessa mencium baju Hardin hingga menusuk sukma. Tessa meneteskan air mata sebab kebahagiaan telah putus akibat kesalahpahaman. Sembari merapikan sisa barangnya, ternyata Hardin datang bersama ibunya. Well, here we are. Oh my goodness. Sangat antusias, Ibu Hardin masih mengira jika Tessa dan Hardin masih bersama padahal hubungan mereka sudah kandas. Ketika ibunya Hardin izin ke WC, Tessa tidak ingin mengecewakan harapan itu, terpaksa ia harus berpura-pura layaknya masih bersama Hardin. Hardin pun sangat berterima kasih kepada Tessa karena memang ia sama sekali tidak ingin mengecewakan sang ibu. Ketika Tessa izin pamit karena hari ini ia ingin pulang ke kampung halamannya merapikan rindu dengan ibunya di libur akhir pekan ini, Ibu Hardin malah melarang dan malah memohon kepada Tessa untuk tinggal sementara waktu di sini saja bersama mereka. Tessa orangnya tidak enakan, terpaksa harus tinggal hingga batal pulang ke kampung halamannya. Cool. Saat Ibu Hardin tertidur di sofa, Tessa dan Hardin diam-diam masuk ke dalam kamar untuk tidur juga, dan karena ini adalah sebuah kepura-puraan, Hardin lebih memilih untuk tidur di lantai saja, tapi Tessa pada akhirnya mereka tidur seranjang dengan perasaan canggung, ada rasa skat bahkan tanpa suara. Tapi tak lama seakan-akan rasa gelisah itu mulai hadir, ada cerita yang ingin dimulai, begitupun dengan rindu yang ternyata sudah menyiksa keduanya. Pada akhirnya secara perlahan mereka saling mendekap, saling cumbu tapi tidak menanam jagung ya Jika tidak percaya tanyakan saja pada sudut-sudut kamar Hardin. Keesokan paginya Ibu Hardin langsung menyambut Tessa dengan segelas teh hangat sekaligus menceritakan Tessa perihal masa lalu mereka dengan ayahnya Hardin saat Hardin masih berusia 8 tahun. Percakapan ini sampai-sampai membuat ibunya Hardin meneteskan air mata, sebab hal itulah yang membuat Hardin sampai saat ini mengalami trauma serta mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tapi kata Ibu Hardin, sejak hadirnya Tessa, hidup Hardin jadi berubah jauh lebih baik dengan segala harapan. Ungkapan itu membuat Tessa jadi tersentuh karena hari ini adalah hari ulang tahun Tessa. Hardin pun mengajaknya jalan, latihan yoga, bahkan mandi bareng. Setelah itu mereka nanam jagung. Canda ya
Dosa itu. Singkat cerita, akhir pekan telah usai. Kini Tessa sudah kembali magang sekaligus lembur. Sedang sibuk-sibuknya ia, ternyata Hardin datang dengan maksud untuk memberi Tessa satu buah kalung yang bertuliskan, "Dari apapun jiwa kami terbuat, jiwaku dan jiwamu sama." Tingkah Hardin ini membuat Tessa jadi sangat terharu. Hatinya seakan-akan tunduk dengan ketulusan cinta dari si Hardin, dan sepertinya di titik ini hubungan mereka sudah benar-benar kembali di ambang kesempurnaan. Nah, barulah di sini mereka betul-betul berniat nanam apa? Jagung pastinya. Setelah jagung itu tertancap di tempat magang Tessa, kita singkat cerita kini ayahnya Hardin tengah mengundang Tris, ibunya Hardin atau mantan istrinya ini, untuk menghadiri acara Natal yang digelar di rumahnya, sekaligus mengajak Hardin serta Tessa karena kebetulan setelah perpisahan Tris dengan ayahnya Hardin, mereka terakhir bertemu sekitar 10 tahun yang lalu, yang pada akhirnya mereka bertiga disambut hangat, terkhusus Tris, ibunya Hardin. Entah kenapa di pertemuan seperti ini Hardin kok malah menyudutkan diri seolah sedang menanggung emosi yang ingin terluapkan. Sembari menatap botol alkohol lalu meminumnya, benar saja Hardin belum bisa menerima, belum bisa memaafkan kejadian yang telah lalu terhadap ayahnya serta ibunya hingga kekecewaan terjadi di sini. Tingkah Hardin membuat ibunya merasa sangat kecewa karena kenapa Hardin sampai-sampai tidak bisa memaafkan sesuatu yang telah terjadi sekitar 10 tahun, sementara ibunya sendiri memang tidak melupakan kejadian tersebut tapi lebih memilih untuk memaafkan karena begini kata ibu Hardin, memaafkan adalah jalan terbaik untuk melangkah maju. Bukan hanya ibu Hardin, bahkan Tessa sekalipun sangat jengkel melihat Hardin keras kepala. Di tempat magang, Tripper lagi-lagi mendekati Tessa menanyakan bagaimana keseruan libur akhir pekan ini, mentraktir Tessa makan karena kita tahu bersama jika Tripper ini selalu mencari simpati Tessa sebab ia tahu jika hubungannya dengan Hardin sudah lama bermasalah padahal mereka sudah baikan sebenarnya. Sepulang dari magang, Tessa menemui Hardin yang mungkin sudah menerima kenyataan di mana Tessa sedang melihat Hardin nelpon dengan ayahnya untuk meminta maaf soal kemarin. Sampai suatu ketika Tessa dan Hardin kembali mendatangi pesta yang diadakan teman-teman kampusnya untuk menyambut tahun baru sekaligus merapikan rindu setelah sekian lama tak bertemu. Yang ternyata sampai saat ini Molly tidak berubah. Ia selalu membuat Tessa jengkel, bahkan masih sering merayu Hardin tepat di hadapan Tessa. Kali ini Tessa tidak selegu kemarin, persis di awal-awal saat ia baru menginjakkan kaki di kota, dan mari kita lihat kejutan Tessa ke Molly. And that tongue is Seperti biasa jika Tessa sedang mabuk berat, pasti ia tidak bisa mengontrol diri baik dari segi perilaku maupun dari segi hasrat. Maka apa yang terjadi? Jagung Hardin tertancap lagi di anunya Tessa. Setelah agenda menanam selesai, Hardin yang turun lebih awal ternyata sedang berpapasan dengan mantan kekasihnya. Saya sendiri tidak tahu siapa nama si mantan itu, yang jelas ini parah sekali sebab Hardin sangat respect berpelukan. Bahkan setahu saya mereka sempat ciuman di belakang Tessa. Duh. I'm really glad we did that. Me too. Why do you care? Huh? You just Bayangkan gimana sakitnya ini sudah kedua kalinya Hardin mematahkan hati Tessa, entah karena kesalahpahaman atau bagaimana. Tapi setahu saya sepanjang kisah cinta memang selalu manis di awal, sakit di penghujung hingga menjadi sebuah ingatan yang perlahan memudar. Lalu bagaimana lanjutan kisah mereka Apakah Tessa berhasil selamat atau bahkan tidak terselamatkan? Kita akan ungkap di season selanjutnya. Selamat bersua kembali sayangku. Sayangku, alay lu.